Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya saya masih diberikan kesempatan menikmati hirupnya udara yang Masya Allah, serta dengan rahmatnya masih diberikan kenikmatan iman Islam. Perkenalkan, nama saya Elis Fatima, saya dari kelas 1A program studi Bahasa Inggris Universitas Surya Kencana. Dan video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah wajib umum pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Asep A'ab Sihabuddin S.Phil MPD. Baik, langsung saja kepada materi yang akan saya presentasikan, yaitu mengenai agama Islam dan ruang lingkupnya. Yang pertama, agama Islam. Pengertian agama Islam terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Yang pertama, agama Islam secara etimologis atau secara bahasa terbagi dari dua kata, yaitu agama dan Islam. Nah, agama sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau, di mana kata agama juga terbagi dari dua suku kata, yaitu a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau. Jadi di sini agama mengandung arti sebagai suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Nah, dan Islam secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari asal kata itu mempunyai arti bahwasanya Islam adalah suatu agama di mana kita dapat menyerahkan diri dalam keadaan selamat dan sentosa, juga berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, serta taat. Yang kedua yaitu agama Islam secara terminologi atau secara istilah. Nah, agama Islam menurut terminologi ini adalah agama wahyu. Agama wahyu maksudnya bagaimana? Yaitu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada manusia yang paling sempurna, manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang paling sempurna di dunia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana kemudian wahyu-wahyu itu diwujudkan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman hidup manusia untuk mereka agar mereka dapat hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Adapun keistimewaan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lain, yaitu agama Islam mempunyai perbedaan yang sangat luar biasa, yaitu karena agama Islam tidak mempunyai hubungan dengan orang atau golongan tertentu atau golongan manusia ataupun negeri. Mengapa? Karena Islam ini memang agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, jadi tidak melalui tidak melalui misalkan karena dalam suatu negeri atau misalkan karena suatu golongan manusia, tidak. Tapi Islam itu langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya agama Islam itu adalah agama di sisi Allah yang paling yang benar-benar Allah langsung wahyukan kepada Rasulullah. Nah, adapun fungsi agama Islam. Yang pertama, agama Islam sebagai agama fitrah. Yang kedua, agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, agama Islam sebagai penerus agama. Oke, yang pertama yaitu agama Islam sebagai
sebagai agama fitrah. Agama Islam sebagai agama fitrah telah disebutkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, fitrah Allah dalam ayat tersebut yang dimaksudkan adalah ciptaan Allah, dan manusia diciptakan oleh Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jika manusia tidak beragama tauhid, maka itu tidaklah wajar. Mereka yang tidak beragama tauhid itu pada zaman dahulu hanya karena pengaruh lingkungannya. Nah, dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya fitrah manusia itu memang beragama, dan ajaran agama Islam itu sesuai dengan naluri manusia, baik dalam berakidah, beribadah maupun berakhlak. Yang kedua yaitu agama Islam sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam telah disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya ayat tersebut diartikan, satu, ajaran Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh alam. Yang kedua, ajaran Islam dapat digunakan untuk seluruh umat manusia dan akan menjadi kebaikan bagi yang memanfaatkannya. Dan yang ketiga, dosa umat Nabi Muhammad siksanya ditangguhkan sampai hari kiamat. Lalu yang ketiga yaitu agama Islam sebagai pelanjut dari agama sebelumnya. Agama Islam sebagai pelanjut dari agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya disebutkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13, yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Yang dimaksud agama di sini ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepadanya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, serta mentaati segala perintah dan larangannya. Adapun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 140, Al-Baqarah ayat 146, dan masih banyak lagi di mana ayat-ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama penerus dari agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, dimana kan memang seperti yang kita ketahui bahwa nabi-nabi sebelumnya pun telah menyebarkan agama Islam secara dengan cara berdakwah kepada kaumnya. Nah, namun agama Islam itu kemudian dapat disempurnakan dengan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika itu Rasulullah benar-benar menyebarkan dakwah kepada orang-orang terdekatnya terdahulu dengan secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan, dan itu adalah bukan hal mudah, tetapi melalui proses yang benar-benar sulit, melalui proses yang benar-benar Masya Allah perjuangannya, di mana Rasulullah di saat itu berjuang dengan melewati banyak rintangan, cacian, hinaan, tetapi beliau dengan sabar menyebarkan agama Islam sehingga agama Islam dapat tersebarkan dengan baik sampai saat ini.
Adapun kedudukan agama Islam di antara agama-agama lainnya, yaitu satu, memurnikan kembali ajaran Allah yang telah dipalsukan. Yang kedua, menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya yang masih bersifat lokal pada suatu kaum. Dan yang ketiga, kitab suci terdahulu, Injil, Taurat, Zabur telah mengalami pemalsuan. Oke, yang selanjutnya yaitu karakteristik agama Islam. Yang pertama yaitu Robbaniyah. Artinya agama Islam itu bersumber langsung dari Allah, di mana Allah langsung mewahyukan kepada Rasulullah tanpa melalui suatu golongan, suatu kaum ataupun suatu negeri. Yang kedua yaitu insaniyah alamiah atau humanisme universal. Yang ketiga ada agama Islam itu yaitu syamil mutakamil, integral, menyeluruh ataupun agama yang paling sempurna. Yang keempat yaitu al-basatoh, atau maksudnya elastis, fleksibel dan mudah. Contohnya ketika misalkan kita sedang melakukan perjalanan dan misalkan masuk waktu zuhur nih, waktu zuhur, sedangkan kita sampai kira-kira asar. Nah, maka agama Islam itu memberikan kemudahannya itu dengan cara bisa sholatnya dijamakkan dijamakkan dari zuhurnya ke asar, yang bisa disebut dengan jamak takhir. Yang kelima yaitu al-adalah, yaitu keadilan. Agama Islam itu mempunyai keadilan yang sangat baik ataupun sangat sempurna gitu. Yang keenam yaitu keseimbangan atau balance moderat gitu ya. Yang ketujuh yaitu graduatif. Jadi berangsur-angsur dan bertahap. Jadi agama Islam itu ada dengan cara berangsur-angsur, tidak langsung. Jadi perlahan-perlahan tapi secara berangsur dan bertahap sehingga menjadi agama yang paling sempurna. Dan yang terakhir yaitu argumentatif filosofis. Nah, setelah kita mengetahui tentang agama Islam, maka kita pun harus mengetahui tentang ruang lingkup agama Islam. Dimana ketika kita mengetahui ruang lingkup agama Islam itu menjadi pegangan pedoman kita agar tetap dapat berpegang teguh kepada agama Islam. Nah, ruang lingkup agama Islam terdiri dari 3. Yang pertama yaitu akidah atau iman, yang kedua yaitu syariat atau Islam, dan yang ketiga adalah akhlak atau ihsan. Nah, ketiga aspek tersebut telah tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu sudah pasti sahih ya. Dari hadis di atas, berdasarkan hadis di atas, ruang lingkup ajaran Islam itu meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia, yang garis besarnya meliputi 3 aspek tadi, yaitu iman, Islam, ihsan atau akidah, syariat, dan akhlak. Nah, yang pertama yaitu akidah atau iman. Akidah itu secara etimologis atau secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang yaitu aqoda yaqidu aqdan, yang berarti kokoh, ikatan, perjanjian. Nah, akidah adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Adapun secara terminologi atau secara istilah yaitu ketakwaan, keyakinan hidup, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti khas gitu. Nah, akidah itu ibaratkan pondasi dalam kehidupan seorang muslim. Dalam lingkup khusus meliputi rukun iman. Yang dimaksudkan iman tersebut yaitu ialah kepercayaan di dalam hati, lalu diucapkan secara lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Akidah, keimanan kepada Allah adalah suatu prinsip dalam ajaran agama Islam, sebagai pengakuan terhadap Allah sebagai Tuhan pencipta manusia dan segenap alam semesta. Dan manusia yakin terhadap rencana ilahiyahnya, yaitu menciptakan, memelihara, dan memberi petunjuk, yang semuanya itu rahmat bagi manusia. Nah, dengan adanya akidah itu,
akidah itu pondasi dalam segala hal, dimana misalkan yang paling diutamakan itu kita mengira bahwasanya akhlak, ketika akhlak baik maka akidah baik, padahal akidah itu yang paling utama. Mengapa? Karena semisal begini, ketika kita berlaku atau berakhlak baik tetapi tidak tahu akidahnya, maka akan agak nyeleweng gitu. Maka akidah adalah pondasi pertama yang menjadi kekuatan kita sebagai muslim. Nah, yang kedua ada syariat atau Islam. Nah, syariat secara etimologis atau secara bahasa adalah jalan. Syariat dalam bahasa Arab itu mempunyai dua makna, yaitu satu berarti jalan yang lurus atau peraturan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Yang kedua yaitu syariat itu berarti berjalan menuju tempat air yang mengalir, mata air dengan maksud untuk diminum. Nah, adapun secara terminologinya, syariat adalah tata peribadahan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam lainnya. Nah, syariat Islam adalah satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam lainnya. Nah, kaidah syariah Islamiyah pun terbagi menjadi dua garis besar, yaitu satu kaidah ibadah atau kaidah ubudiyah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sudah jelas, maka kaidah ibadah itu aturan yang mengatur antara hambanya dengan Tuhannya, dan itu memang menjadi aturan Allah gitu, dan kita harus melaksanakannya dan menjauhi larangannya, intinya gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kaidah muamalah, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan benda atau alam sekitarnya gitu. Bagaimana aturan kita kepada manusia lagi, itu sudah ada aturan ilahinya gitu. Jadi sudah ada dari sananya. Dan kita sebagai umat muslim sebisa-bisa kita harus mencoba terus untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, yang terakhir yaitu ada akhlak atau ihsan. Nah, akhlak asal katanya dari kholako yang artinya berbuat. Nah, secara terminologi berarti ada sopan santun yang terpuji sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi akhlak itu merupakan suatu pengaplikasian dalam kehidupan manusia gitu, pengaplikasian dalam akidah dan syariat. Nah, akhlak pun meliputi dua golongan, yaitu akhlak kepada Allah dan yang kedua yaitu akhlak kepada makhluk. Nah, akhlak kepada makhluk itu terbagi dua, yaitu akhlak kepada Rasul dan akhlak kepada manusia dan juga alam sekitarnya. Nah, setiap muslim harus melaksanakan syariat Islam secara kafah. Kafah itu apa? Sempurna. Jadi setiap muslim itu harus melakukan syariat Islam itu ya memang harus secara sempurna, jadi enggak setengah-setengah. Jadi harus terus berusaha untuk menjadi umat muslim yang benar-benar kafah gitu. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Nah, maksudnya yaitu bahwa setiap muslim haruslah melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, dalam berakidah, beribadah, berakhlak baik, baik dalam ibadah madhab maupun ghair madhab, dan berakhlak sesuai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang terakhir yaitu mungkin untuk kesimpulan. Nah,
dapat kita simpulkan dari seluruh bahasan tersebut bahwasanya agama Islam itu agama yang paling istimewa di antara agama lainnya. Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada makhluk yang paling sempurna di alam semesta, yaitu Rasulullah SAW, sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan. Dan untuk menguatkan serta mengokohkan seluruh aspek kehidupan sebagai muslim, maka kita haruslah memahami ruang lingkup agama Islam yang diantaranya adalah iman, Islam, dan ihsan. Sebab ketiga aspek tersebut merupakan pegangan hidup seorang muslim dalam mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah tutur kata, ataupun ada yang memang belum tersampaikan dengan baik. Semua kesalahan datangnya dari kebodohan saya sendiri dan kebenarannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.